Buku ini diceritakan oleh Move On. Hai gengs, kapan waktu yang cocok bagi kita untuk membaca atau mendengarkan buku? Kebanyakan akan menjawab saat kita merasakan penuh positif dan antusias untuk belajar. Tapi sebenarnya saat mood kita tidak baik, itu juga merupakan waktu yang tepat untuk membaca dan mendengarkan buku. Seperti saat kita merasa kesepian, merasa kegagalan, dan perasaan sedih. Karena saat-saat itu kita justru membutuhkan lebih banyak inspirasi dan motivasi. Jadi dengan mendapatkan energi yang positif, perasaan kita akan membaik. Gengs, ini adalah audio ketiga dari buku 7 Kebiasaan Efektif Manusia. Pada audio sebelumnya kita udah membahas 3 kebiasaan yang membuat kita menjadi seseorang yang mandiri. Masih ingat gak gengs, apa aja gengs? Oke, yang pertama adalah proaktif, yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhir, dan yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Setelah kita menjadi seseorang yang mandiri, kita butuh upgrade lagi menjadi saling ketergantungan dengan orang lain. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, sebelum masuk pada kebiasaan yang keempat, ada sebuah prinsip dasar dalam berelasi dengan orang lain yang dinamakan rekening bank emosi atau tabungan dalam hati. Jadi seperti ini gengs, kita semua ngerti dengan prinsip uang di dalam bank. Kita menabung uang dalam bank, dan semakin banyak yang kita menabung, bunga akan semakin banyak. Semakin banyak juga yang bisa kita tarik, ya kan? Sebaliknya, jika kita hanya sedikit menabung, maka yang bisa kita tarik juga sedikit. Dan jika kita nggak pernah menabung sama sekali, saat kita ingin menarik, maka akan terjadi minus atau hutang. Hal yang sama juga diibaratkan dalam sebuah hubungan dengan orang lain. Pernah gak gengs, Anda suatu hari dihubungi dengan seseorang teman yang selama ini gak pernah berhubungan, dan tiba-tiba dia telepon untuk meminta bantuan. Sebaliknya, ada juga seorang teman yang ingin meminta bantuan, namun teman ini selalu menghubungin Anda setiap minggu. Kadang-kadang juga akan telepon untuk menanyakan kabar satu sama yang lain. Saat dia pulang dari liburan, dia juga selalu memberikan oleh-oleh. Gengs, teman mana yang lebih ingin Anda bantu? Kemungkinan besar adalah yang kedua kan. Mengapa? Karena kita memiliki relasi yang lebih dekat dengan yang kedua. Teman kedua rela menghabiskan waktu bersama kita. Dia selalu menabung dalam pertemanan ini. Maka saat dia membutuhkan, kita lebih ikhlas untuk membantunya. Dia bisa menarik tabungan dari kita. Sebaliknya gengs, teman yang pertama ini hanya akan menghubungi saat dia membutuhkan. Dan ini membuat jatah yang mau dia ambil sangat sedikit. Bahkan tidak ada sama sekali, ya kan? Sebenarnya masih ada beberapa bentuk lain yang membuat sebuah tabungan relasi selalu dikuras. Misalnya, saat kita tidak menepati janji. Saat kita suka menjelekkan orang lain, kita perhitungan, kita suka beremosi dengan orang lain. Ini semua adalah bentuk yang tidak dapat menabung pada hati orang lain. Justru akan mengurangi. Jadi agar sebuah relasi dengan orang lain dapat terjalin dengan baik, kita harus banyak menabung dalam tabungan orang lain. Gengs, berikut adalah 6 cara menurut Stephen Covey yang bisa kita lakukan untuk menabung ke dalam hati atau relasi orang lain. Kita coba dengarkan 6 ini apa aja gengs. Oke, yang pertama adalah mengerti individu. Oke gengs, mengerti individu. Mengerti orang lain benar-benar salah satu deposito yang paling penting. Dan kita tidak akan memahami apa yang merupakan deposito bagi orang lain sebelum kita memahaminya. Contoh gengs, kita ajak teman kita jalan-jalan. Kita ajak dia liburan. Yang kita anggap ini adalah sebuah tabungan atau sebuah deposito. Mungkin saja tidak sama sekali dan dianggap sebuah penarikan jika tidak menyentuh minat orang tersebut. Jika sesuatu hal yang menurut kita bagus dan menurut kita bermanfaat, tapi ternyata ini adalah sebuah beban bagi orang lain, maka tabungan ini pasti gagal. Contoh deh geng seperti ini. 2 teman pergi makan, mereka pesan ikan. A sangat suka makan kepala ikan karena dia merasa kepala ikan adalah bagian paling enak, jadi dia berikan pada temannya yang B. Sebaliknya, B paling suka memakan ekor ikan dan dia juga merasa ini adalah yang paling berharga, jadi dia kasih ke A. Padahal mereka tidak suka dengan apa yang mereka dapatkan dan mereka saling memikirkan bahwa dia memberikan yang dia tidak suka. Oke guys, inilah contohnya jika memberi sesuatu tanpa memahami orang lain.
Harusnya ada kan gengs pengalaman yang serupa gengs. Nah, Coffee mengatakan bahwa untuk membuat tabungan, apa yang penting bagi orang lain haruslah dijadikan sesuatu yang sama pentingnya bagi kita. Jadi apa yang penting bagi dia, kita juga harus ikut mementingkan hal itu. Coffee itu cerita, jadi dia ada seorang teman, anaknya itu suka sekali dengan baseball. Tapi temannya ini tuh gak begitu suka. Pada suatu musim ia mengajak anaknya untuk menonton pertandingan liga. Perjalanan tersebut menghabiskan waktu 6 minggu dan banyak biaya. Tapi memang menjadikan pengalaman yang sangat mengikat pada hubungan mereka. Saat temannya ini balik, Coffee tuh nanyain, "Anda begitu suka dengan baseball kah?" Temannya ini menjawab, "Enggak, tapi saya begitu suka dengan anak saya." Kita bisa bayangkan gengs, tindakan ini akan menambung seberapa banyak pada tabungan anaknya. Ayah yang benar-benar luar biasa kan gengs. Kita bisa bayangkan ya gengs ya, tindakan ini akan menabung seberapa banyak tabungan bagi anaknya. Hal yang sama juga cukup sering terjadi pada kita gengs. Untuk mendekatkan diri kita dengan anak kita, ya kita bisa ikutin apa yang menjadi kesenangan mereka. Kita bisa lebih memahami mereka, kita bisa mengerjakan apapun bersama mereka. Waktu yang kita habiskan bersama mereka, mereka akan merasakannya. Ini juga membuat kenapa orang yang memiliki hobi yang sama biasa lebih cepat akrab kan. Karena kan selalu ada pembicaraan yang lebih nyambung. Jadi sekali lagi gengs, kadang-kadang kita menafsirkan apa yang merupakan deposito yang didasarkan pada kebutuhan kita. Tapi jika lawan kita tidak menafsirkan hal yang serupa, maka hasilnya tidak akan baik. Bahkan dianggap sebuah penarikan, ya kan? Jadi apa yang penting bagi orang tersebut, kita seharusnya ikut untuk mementingkan hal itu. Berilah apa yang benar-benar dia senangi, bukan yang kita senangi dan kita anggap semuanya sama. Ini gengs, poin yang pertama, mengerti individu. Kita semua harus belajar ini, termasuk saya gengs. Itu baru poin yang pertama gengs. Kita coba masuk lagi pada poin yang kedua, yaitu melakukan hal-hal atau tindakan yang kecil. Ini bisa kita artikan sebagai tindakan atau kebiasaan kecil kita sehari-hari yang mungkin kita tidak sadari bisa memberikan kesan yang sangat baik atau sangat buruk. Misalnya, kalau kita sopan santun, kita murah senyum, kita perhatian dengan sesama, kita rela berbagi, semua hal-hal kecil ini yang merupakan kebiasaan kita sehari-hari bisa saja gengs menjadi deposito yang besar bagi orang lain. Apalagi kalau kita lakukan berkali-kali. Mau sharing sebuah cerita ini gengs dari Jackie Chan. Jadi si Jackie Chan itu pernah cerita, waktu dulu saat dia belum menjadi seorang bintang film, dia hanya seorang staff atau kru dalam area syuting. Yang biasa tuh bantu-bantu ngangkat-ngangkat atau bawa-bawain barang gitu. Tapi dia sangat-sangat ingin menjadi asisten director silat. Tiap sore kalau dia itu mau pulang kan dia harus tunggu bis di pinggir jalan. Suatu hari direktur silat itu membawa mobil dan melihat Jackie Chan lagi tunggu bus di pinggir jalan. Terus dia berhenti dan dia bilang ke Jackie Chan, "Ayo naik." Jackie Chan tuh bilang saat dia naik mobil, agar tidak mengotori mobil orang lain, jadi saat naik mobil pantatnya akan duduk duluan ke dalam. Terus sepatunya akan ditepuk-tepuk untuk membersihkan debu dan baru naik. Ntar akan kita tampilkan fotonya di deskripsi gengs. Dan dia bilang setiap kali diantar, dia selalu melakukan tindakan kecil ini. Dan akhirnya karena tindakan kecil ini menarik perhatian si direktur dan benar-benar diberi kesempatan untuk menjadi asisten direktur silat. Kita bisa lihat lagi contoh-contoh hal kecil yang bisa memberikan kesan positif gengs. Misalnya antar pasangan, saat sedang jalan di pinggir jalan, pria yang inisiatif akan berjalan di sisi kanan, agar yang wanita itu ada di sisi dalam atau kiri gengs, ya kan? Atau misalnya pada hari Natal atau pada hari-hari tertentu memberikan hadiah pada teman kita. Senang kan kalau kita pada hari-hari besar kita dapat hadiah gengs. Terus kita lihat lagi kalau saat di kantor gengs. Contoh hal kecil aja deh, kalau selesai menggunakan kamar mandi kita matikan lampunya. Atau saat ruangan kita kosong, kita matikan lampunya. Kalau di kantor kita sih saat kita mau kumpul, biasa lampu dalam ruangan akan dimatikan. Jadi saya rasa ini adalah satu hal kecil yang sangat bagus gengs. Kita harus pertahankan.
Terus ada lagi kalau dalam kantor. Seharusnya kita sapa dan senyum antar sesama rekan dalam kantor. Sebagian teman-teman di kantor kita memang sangat sopan. Jadi saya merasa sangat senang. Terus ada lagi, teman-teman di kantor tuh biasa suka berbagi makanan atau cemilan. Harusnya ini adalah cara yang sangat disukai. Anak-anak kantor kami tuh selalu penuh makanan di meja mereka. Ya gengs, terus kita lanjut lagi gengs kalau dalam keluarga. Kalau dalam keluarga, seharusnya kita meluangkan waktu bersama keluarga atau orang tua kita. Mungkin nonton bersama, ngobrol, dan hal-hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Kalau bagi teman-teman yang merantau, ini memang sulit untuk dilakukan. Tapi minimal kita bisa telepon kan. Oke. Walaupun keluarga dan orang tua adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, tapi kita tetap harus bersikap respek dan bersikap baik dengan mereka. Kadang-kadang karena dekat ya, justru kita akan merasa lebih cuek, ya kan? Oke gengs, sebaliknya, jika sikap kita suka beremosi, kita suka bad mood, kita tidak menjaga perkataan, kita tidak respect dengan orang lain, perhitungan, kita suka bersikap kasar, semua tindakan buruk ini menjadi penarikan besar bagi orang lain. Ini pasti akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi gengs, memperhatikan hal-hal atau kebiasaan kecil itu sangat-sangat penting. Cara ketiga dalam tabungan hati adalah memenuhi komitmen gengs. Ini benar-benar adalah hal yang sangat penting. Tidak memenuhi janji adalah salah satu penarikan yang paling besar. Lain kali janji yang udah kita buat akan sulit dipercaya lagi bagi orang lain. Setuju kan? Seharusnya kita lebih berhati-hati dalam memberikan janji. Dibuat dengan penuh kesadaran gengs, bukan dengan perasaan. Dan sudah mempertimbangkan segala variabel yang mungkin akan terjadi dulu gengs, sebelum kita memberikan sebuah janji. Kita dulu pernah review buku kan, yang mengatakan bahwa saat senang paling mudah memberikan janji. Dan kadang-kadang tuh kita gak sadar, setelah dibuat kita baru nyesal. Jadi sekali lagi, saat senang gengs, jangan mudah memberikan janji. Sekali kita tidak bisa memenuhi, apalagi bagi seorang leader, akan terkesan tidak bijaksana. Ini juga hal yang kadang-kadang tidak bisa menghindari dan saya sadar. Kadang-kadang kita ingin memberikan sesuatu karena kita memang sangat mengharapkan itu bisa terjadi. Dan kita sangat berharap itu bisa kita berikan. Tapi memang karena kondisi membuat kita tidak dapat terpenuhi. Jadi gengs, daripada mengatakan janji, sebaiknya dengan kata mengharapkan. Contoh seperti ini gengs. Saya berjanji bonus Anda bulan depan pasti akan naik. Diubah menjadi, saya berharap bonus bulan depan Anda bisa naik dan saya akan berusaha untuk membantunya. Terus, saya janji acara minggu pasti akan datang. Seharusnya bisa menjadi, saya akan usahain datang pada acara minggu depan jika tidak ada keperluan mendadak. Dan gengs, ini juga penting gengs. Jika kita tidak bisa memenuhi, harus benar-benar menjelaskan dan meminta maaf dengan tulus. Jadi gengs, sebagai kesimpulan, jika kita bisa memenuhi komitmen, akan menjadi sebuah jembatan kepercayaan dengan orang lain. Sebaliknya, jika kita selalu melanggar, akan menjadi penarikan yang besar gengs. Berhati-hatilah dalam memberikan komitmen. Jika udah komitmen, kita tidak boleh meremehkannya gengs. Ini adalah cara yang ketiga. Kita masuk lagi pada cara yang keempat gengs, yaitu menjelaskan harapan. Buku ini memberikan sebuah contoh seperti ini. Bos bertanya, tugas yang diberikan kemarin udah selesai apa belum? Karyawannya menjawab, belum saya kerjakan pak, saya kira kumpulnya minggu depan. Bosnya membalas, mengapa nggak langsung dikerjakan? Saya kan butuh cepat. Karyawannya menjawab, saya kira tidak urgent pak, jadi saya mengerjakan yang lain terlebih dahulu. Ini pasti sering terjadi dalam pekerjaan kita kan gengs. Oke, menurut saya menjelaskan harapan bisa juga kita sebut dengan komunikasikanlah dengan jelas. Menyampaikan permintaan atau harapan secara jelas. Menurut Covey, kadang-kadang kita mengasumsi bahwa orang lain udah mengerti harapan kita. Tapi sebenarnya tidak. Jika kita tidak menyampaikan dengan jelas, kesalahpahaman biasa mulai muncul gengs. Bisa saja berubah menjadi bentrokan relasi dan kemacetan komunikasi. Jadi berusaha untuk menyampaikan harapan atau berkomunikasi sejelas mungkin dalam sebuah pembicaraan. Yang kelima adalah memperlihatkan integritas pribadi. Poin ini cukup mirip dengan yang udah kita bahas sebelumnya gengs. Jadi poin ini mengarahkan kita agar
harus berkepribadian baik. Selain bersikap jujur, kita juga harus tulus dari dalam hati, gengs. Orang lain pasti akan menghargai sikap kita yang jujur, terbuka, dan berbaik hati. Menjadi seseorang yang integritas. Perkataan kita akan lebih mudah dipercaya. Dan tabungan dalam hati orang lain akan bertambah, gengs. Dan poin yang terakhir atau yang keenam adalah meminta maaf dengan tulus ketika kita membuat penarikan. Gengs, penarikan yang paling besar adalah saat kita bersikap buruk atau melakukan kesalahan terhadap orang lain. Misalnya kita memarahi orang lain. Kita berkata berlebihan terhadap orang lain. Orang tersebut tersakiti karena perkataan atau perbuatan kita. Saat hal ini terjadi, segeralah meminta maaf dengan tulus. Misalnya, maaf, saya melakukan kesalahan. Atau, saya membuat Anda malu di depan. Saya waktu itu kurang sadar, maafkan saya. Ingat ya gengs, bahwa seseorang yang berani meminta maaf duluan adalah yang memiliki hati yang kuat. Dia berani mengalah untuk mempertahankan relasi ini. Orang yang meminta maaf duluan adalah orang yang benar-benar peduli dengan relasi ini, gengs. Dia adalah pihak yang kuat, bukan pihak yang lemah. Itulah 6 cara untuk memperbanyak tabungan kita pada hati orang lain. Gengs, saya yakin 6 hal ini kedengarannya sangat simpel dan terjadi pada keseharian kita. Jadi ingat bahwa benar-benar kita harus menerapkannya dan bukan hanya mendengarkannya saja. Kalau kita benar-benar bisa menjalankan 6 hal ini, kita pasti bisa menjadi seseorang yang sangat disenangi orang lain. Buktinya adalah, apakah Anda ingin berteman dengan orang seperti itu? Iya kan? Jadi mulailah dari kita dulu, gengs. Oke gengs, ini adalah audio yang ketiga dari buku 7 Kebiasaan Efektif Manusia. Seperti biasa, kali ini saya juga ingin mengajak kita untuk sharing semua. Mari kita berpikir, di antara 6 cara menabung dalam hati, mana yang menurut Anda paling bermanfaat? Yang menurut Anda benar-benar bisa memberikan deposito yang besar bagi hati orang lain. Dan alasannya kenapa, gengs? Sharing juga cerita yang berhubungan dengan kita, gengs. Keenam tadi adalah mengerti individu, memperhatikan hal kecil, memenuhi komitmen, menjelaskan harapan, menjadi pribadi yang integritas, dan meminta maaf dengan tulus saat penarikan. Jadi gengs, mana yang menurut Anda paling bermanfaat, alasannya kenapa, dan sharinglah cerita yang berhubungan. Saya sangat berharap kita benar-benar bisa sharing berdasarkan pertanyaan yang diberikan atau topik yang diberikan, gengs. Kadang-kadang ada yang hanya menyimpulkan kembali tentang apa yang didengarkan. Apalagi ada yang menyimpulkan dengan sangat pendek. Misalnya, materi ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terima kasih sharingnya. Yang sharing seperti ini terlihat tidak begitu serius dalam mempelajari materi. Ada sebagian teman-teman yang menyimpulkan kembali, tapi dengan lebih panjang. Ini kelihatannya jauh lebih niat untuk belajar. Dan lebih bagus lagi, gengs, kalau kita sharing tentang cerita, tentang pengalaman, atau tentang kasus yang pernah kita alami, ataupun yang kita dengarkan dari orang lain. Dalam sharing juga saya sangat menyarankan untuk menambahkan pendapat dan pemikiran kita sendiri, gengs. Hanya dengan seperti itu, baru benar-benar membuat kita tuh mau berpikir, dan bukan sekedar dengar dan simpulkan kembali secara singkat aja, gengs. Dan dengan membaca pengalaman atau cerita teman-teman lain, kita bisa dapat inspirasi yang lebih banyak lagi, gengs, dari cerita yang berbeda-beda. Jadi, ditunggu cerita kalian yang menarik. Sekian adalah audio yang ketiga. Terima kasih, gengs. Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu, Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silahkan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.